adik-adik Horong 2 di rumah. Puji Tuhan, kakak sangat bersyukur kita kembali lagi bertemu untuk ibadah online sekolah minggu ya adik-adik ya. Adik-adik di rumah pasti sudah pada rapi, sudah pada siap untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Nah, kalau sebelum kita memulai ibadah online hari ini, seperti biasa kita mau bersaat teduh. Adik-adik siapkan hati dan pikiran supaya adik-adik bisa menerima firman Tuhan dan memuji nama Tuhan dengan baik. Yuk, sama-sama kita bersaat teduh, adik-adik sekolah minggu bersaat teduh di rumah ya. Lipat tangan dan tundukkan kepala. Amin. Terima kasih adik-adik sekolah minggu. Adik-adik jangan lupa tanggal 17 kita akan ada ibadah Paskah di gereja jam 1 ya. Untuk adik-adik Horong 2 jangan lupa untuk datang mengikuti ibadah Paskah sekolah minggu di gereja ya adik-adik ya, jam 1. Oke? Nah, sekarang kita mau memuji Tuhan, kita mau bernyanyi untuk Tuhan dengan judul lagunya Sangat Nih Jehovah. Yuk kita nyanyikan sama-sama ya adik-adik ya. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Memang yakin semua dalam keadaan sehat ya? Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Namun terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini ya Tuhan, karena Engkau kembali mempertemukan kami dalam ibadah kami pada hari Minggu ini. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami beroleh hikmat pengetahuan akan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur hanya kepadamu. Amin. Baik adik-adik, firman Tuhan bagi kita pada hari Minggu ini, Minggu Palmarum. Tertulis dalam kitab Kejadian pasal 28, ayat 10 sampai dengan ayat 15. Demikian firman Tuhan. Maka Yakub berangkat dari Berseba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak.
tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Sampai situ pembacaan firman Tuhan. Adik-adik, hari ini adalah hari Minggu Palmarum. Palmarum dalam bahasa Batak artinya mare-mare. Tahu daun palma atau daun palem? Iya. Jadi kata palmarum itu berasal dari kata palem tadi, palma. Nah, kalau di kampung kita mare-mare atau daun palem itu disimbolkan sebagai sukacita. Kalau gereja berpesta, ada orang berpesta pakai mare-mare. Kalau di tempat kita ini janur kuning namanya. Nah, itu simbol atau tanda sukacita. Hari ini hari Minggu Palmarum, hari sukacita. Kenapa? Karena kita akan menyambut nanti hari Jumat, Jumat Agung, peringatan hari kematian Tuhan Yesus. Kematian Tuhan Yesus adalah tanda bukti kita diberikan keselamatan dan kehidupan yang baru oleh Tuhan Yesus. Nah, oleh karena itulah firman Tuhan pada hari ini juga mengajarkan kepada kita akan sukacita yang besar yang diberikan Tuhan, yang dijanjikan Tuhan, dan digenapi oleh Tuhan. Apakah itu? Pertama tadi dikisahkan tentang Yakub yang tengah dalam perjalanan dari Berseba ke Haran. Perjalanan itu ia tempuh cukup jauh, dan dia sampai bermalam di tempat itu. Pada saat dia akan berbaring, dia mengambil sebuah batu dan menjadikan batu itu tumpuan pada kepalanya. Jadi tidak ada bantal waktu itu, tidak ada selimut. Jadi yang ada batu. Batulah dipakai sebagai alas kepala tidur Yakub. Nah, Yakub tertidur pulas kalau dia bermimpi melihat ada sebuah tangga dari tempat dia berbaring menuju ke langit. Dan dikatakan juga ada malaikat-malaikat Allah naik turun tangga itu. Ya, bisa kita bayangkan bagaimana indahnya mimpi Yakub waktu itu melihat ada sebuah tangga yang menuju ke langit atau menuju ke surga. Lalu malaikat-malaikat Tuhan naik turun tangga itu. Mereka bersuka cita. Dan pada saat itulah dikatakan berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman kepada Yakub. Allah memberikan janjinya kepada Yakub. Akulah Tuhan, Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Jadi Abraham, Ishak, lalu Yakub. Abraham mempunyai anak namanya Ishak, Ishak mempunyai anak namanya Yakub. Allah mengatakan, akulah Allah Abraham nenekmu dan Ishak. Artinya Allah adalah Allah dari semua keturunan Yakub. Allah yang sama memberkati neneknya atau opungnya, Allah yang sama juga memberkati ayahnya Ishak, dan Allah yang sama juga memberkati dia, yaitu Yakub. Allah mau mengulang janjinya. Allah pernah berjanji kepada Abraham, kepada Ishak, bahwasanya Allah akan memberikan dia keturunan yang begitu banyak, seperti jumlah bintang di langit yang tak terhitung dan pasir di tepi laut. Jumlah yang sangat banyak, dan itu dikatakan akan memenuhi seluruh bumi. Itu sebab tadi dikatakan bahwasanya keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Jadi semua penjuru dunia diisi oleh keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub, dan hingga saat ini kitalah termasuk daripada keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, adik-adik, itu yang pertama kita lihat.
Allah membuat sebuah janji yang besar. Allah mengikat dirinya melalui janji itu kepada manusia, kepada kita sampai dengan hari ini. Dan janji itu digenapi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus yang rela mati di kayu salib memberikan jaminan kehidupan yang kekal kepada kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib memberikan kepada kita satu janji anugerah hidup yang penuh dengan sukacita. Nah, oleh karena itu tadi di ayat yang terakhir, sesungguhnya aku menyertai engkau. Janji Allah yang besar yang menjadi sukacita bagi kita adalah Allah senantiasa selalu menyertai, menemani, memberkati kita. Ya, dan dikatakan juga, dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi Allah itu setia, Allah itu adil. Dia tidak pernah lupa akan apa yang telah dijanjikannya. Dia akan menggenapi janjinya, dia akan penuhi janjinya. Itulah sukacita kita. Dan janji itu sekali lagi mengatakan sudah dipenuhi, sudah dinyatakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, Minggu Palmarum, Minggu Sukacita, kita dengarkan janji itu. Dan pada hari Jumat yang akan datang, Jumat Agung, kita terima penggenapan janji itu. Yesus mati di kayu salib, memberikan kepada kita hidup baru dan juga kesempatan untuk tetap mengabdi dalam kesetiaan kepada Tuhan. Baiklah adik-adik, baiklah firman Tuhan hari ini menjadi pegangan bagimu untuk tetap menjadi anak-anak yang setia, yang selalu bersyukur, berterima kasih atas berkat penyertaan perlindungan Tuhan. Selamat Minggu Palmarum, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah menyapa kami, mengingatkan kami adalah orang-orang yang bersukacita karena kami telah ditebus, diselamatkan melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akan menyambut hari peringatan kematian Tuhan Yesus Kristus sebagai pengucapan syukur kami yang terbesar. Engkau telah memberikan kepada kami kehidupan yang baru. Berkati anak-anak sekolah minggu gerejamu agar mereka tetap kuat dalam iman dan pengharapannya, rajin dan tekun dalam setiap pelajarannya, dan taat kepada orang tua dan juga orang-orang yang lebih tua daripada mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami satu hari ini dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Adik-adik sekolah minggu, kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau memberikan persembahan untuk Tuhan. Untuk adik-adik sekolah minggu di rumah, bisa dibantu mama papahnya untuk mengirimkan persembahan adik-adik sekolah minggu ke rekening gereja ya. Adik-adik, mari kita nyanyikan lagunya dengan judul Bawa Persembahanmu. Yuk kita nyanyikan sama-sama. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahan
Shalom, selamat hari Minggu. Wah, Karut selalu senang bisa kesempatan bertemu adik-adik lagi nih di ibadah online sekolah minggu. Terima kasih ya untuk adik-adik yang setia setiap minggu memberikan waktu hatinya untuk mendengarkan firman Tuhan. Oke, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan yuk, langsung aja. Tapi sebelumnya kita siapkan hati kita dengan berdoa supaya Roh Kudus pimpin pelajaran kita hari ini dan kita mengerti firman Tuhan dan kita dapat melaksanakannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Oke, doanya dipimpin oleh teman kita Anaya Simarmata. Mari kita bersatu dalam doa. Teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Sekarang kami mau beribadah. Berkati kami supaya kami dapat memahami yang diajarkan oleh pendeta dan kakak sekolah minggu. Tolong sembuhkan yang sakit supaya mereka bisa beribadah lagi. Dan tolonglah orang yang kesusahan sekarang. Dan hilangkanlah corona dari muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Anaya untuk doanya. Nah, sebelum masuk firman, Karut mau tanya, siapa yang tadi malam mimpi? Wah, ada juga ya. Mimpinya apa adik-adik? Atau nggak usah tadi malam deh, siapa yang beberapa hari ini bermimpi? Atau berapa minggu ini bermimpi? Pasti banyak ya adik-adik ya. Kadang kita malam-malam tidur, kita mimpi sesuatu. Mimpinya apa nih adik-adik? Ada yang mau cerita? Oh, apa? Ada yang mimpi ketemu artis Korea? Wah, seru banget tuh. Siapa? BTS ya? Blackpink ya? Kakak sih taunya itu doang, artis Korea. Apa? Ada yang bermimpi ketemu superhero Marvel. Wah, seru banget tuh, diajak terbang sama Iron Man ya. Sama Spider-Man diajak manjat-manjat tembok. Kayak ponakan kakak tuh suka berkhayal dan bermimpi seperti itu. Apa? Ada yang bermimpi makan es krim sepuasnya. Wah, Karut ajak dong. Karut juga suka banget tuh es krim. Ada yang bermimpi dikejar-kejar setan. Nah, kalau ini rata-rata sih biasanya sih tidur belum berdoa tuh, lupa berdoa, tidur Siapa tidur yang langsung tidur, tidak berdoa? Jangan ya, nanti kayak ini temennya, mimpinya buruk jadinya. Nah, kali ini kita mau mendengarkan kisah tokoh Alkitab yang juga bermimpi adik-adik. Dia adalah, tadi Amang Pendeta sudah bercerita, berkhotbah. Siapa yang mendengarkan? Pintar semuanya mendengarkan. Iya, kisah tentang Yakub. Ayatnya dari mana? Pintar. Kejadian 28 ayat 10 sampai 15. Pintar semuanya mendengarkan, Karut senang. Karut nggak perlu bacain lagi ya. Tadi kan sudah dibacain sama Amang Pendeta. Kenapa dia bermimpi? Si Yakub ini ada latar belakang ceritanya adik-adik. Kalian tahu kan Yakub itu siapa? Pintar. Bapaknya Yusuf ya adik-adik ya, tokoh Alkitab yang hebat juga. Nah, opungnya Yakub siapa? Siapa? Esau? Bukan. Karut cerita tuh di pengajaran Karut yang terakhir, yang sebelumnya. Bapak orang percaya. Betul. Abraham. Abraham adalah kakek opung dari si Yakub. Abraham mempunyai anak yang bernama Ishak.
Pintar, Karut udah cerita juga ya di pengajaran sebelumnya. Dan Ishak ini mempunyai anak kembar, yaitu Yakub dan Esau. Nah, tapi si Yakub ini takutan sama Esau. Sampai-sampai dia harus kabur dari rumahnya untuk menghindari saudara kembarnya ini si Esau. Kira-kira kenapa ya dia kabur dari rumah untuk menghindari Esau? Sampai dalam kaburnya itu, dalam perjalanannya itu, dia tertidur dan bermimpi. Nah, sebelum kita masuk ke cerita situ, kita cari tahu dulu nih, kenapa sih Yakub kabur dari rumahnya untuk menghindari saudara kembarnya si Esau. Yuk, kita tonton sama-sama. Ketika Ishak sudah tua dan matanya telah kabur, sehingga ia tidak dapat melihat lagi, dipanggilnyalah Esau, anak sulungnya, berkatalah Ishak, "Anakku, lihat, aku sudah tua. Maka sekarang, ambillah senjatamu, tabung panah dan busurmu. Pergilah ke padang dan burulah bagiku seekor binatang. Olahlah bagiku makanan yang enak, supaya aku makan, agar aku memberkati engkau." Tetapi Ribka mendengarkannya. Setelah Esau pergi ke padang memburu seekor binatang untuk dibawanya kepada ayahnya, berkatalah Ribka kepada Yakub anaknya, "Telah kudengar ayahmu berkata kepada Esau kakakmu. Maka sekarang anakku, dengarkanlah perkataanku seperti yang kuperintahkan kepadamu. Pergilah ke tempat kambing domba kita. Maka aku akan mengolahnya menjadi makanan yang enak bagi ayahmu, agar dia memberkati engkau." Tetapi Esau kakakku adalah seorang yang berbulu badannya, sedang aku ini kulit licin. Mungkin ayahku akan meraba aku, maka nanti ia akan menyangka bahwa aku mau memperolok-olokkan dia. Dengarkan saja perkataanku. Pergilah. Sesudah itu ibunya mengolah makanan yang enak seperti yang digemari ayahnya. Kemudian Ribka mengambil pakaian yang indah kepunyaan Esau, lalu disuruhnyalah dikenakan oleh Yakub. Dan kulit anak kambing itu dipalutkannya kepada kedua tangan Yakub dan pada lehernya yang licin itu. Demikianlah Yakub masuk ke tempat ayahnya serta berkata, "Bapa, akulah Esau anak sulungmu." Maka Yakub mendekati Ishak, ayahnya, dan ayahnya itu merabanya serta berkata, "Kalau suara Yakub, kalau tangan Esau, dekatkanlah makanan itu kepadaku, supaya aku makan daging beruang masakan anakku." Lalu datanglah Yakub dekat-dekat dan diciumnyalah ayahnya. Diberkatinyalah dia, katanya, "Sesungguhnya bau anakku adalah sebagai bau padang yang diberkati Tuhan. Allah akan memberikan kepadamu embun yang dari langit, dan tanah-tanah gemuk di bumi, dan gandum serta anggur berlimpah-limpah. Bangsa-bangsa akan takluk kepadamu, dan suku-suku bangsa akan sujud kepadamu. Jadilah tuan atas saudara-saudaramu, dan anak-anak ibumu akan sujud kepadamu. Siapa yang mengutuk engkau, terkutuklah ia, dan siapa yang memberkati engkau, diberkatilah ia."
Dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Ishak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak, lalu membawanya kepada ayahnya. Bapa, bangunlah dan makan daging buruan masakan anakmu, agar engkau memberkati aku. Siapakah engkau ini? Sahutnya, Akulah anakmu, anak sulungmu, Esau. lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, Aku telah memakan semuanya dan telah memberkati dia. Adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihan hatinya. Berkatilah aku ini juga, ya Bapa. Sesungguhnya tempat kediaman akan jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi dan jauh dari embun dari langit di atas. Tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh, maka engkau akan melemparkan kuk itu dari tenggukmu. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampasnya pula berkat yang untukku. Bukankah tepat namanya Yakub? Karena ia telah 2 kali menipu aku. Esau menaruh dendam kepada Yakub karena berkat yang telah diberikan oleh ayahnya kepadanya. Nah, sudah mendengarkan kan? Sudah menyimak ceritanya kan? Bagaimana si Yakub mengambil hak kesulungan Esau dan merebut berkat kesulungan dari si Esau. Walaupun sebenarnya berkat atau hak kesulungan Esau ini secara tidak langsung sudah diberikan Esau sendiri kepada si Yakub. Singkat cerita, sebelumnya lagi nih kisahnya, suatu saat Esau pulang nih dari ladang. Terus si Yakub lagi masak. Masakannya enak, harumnya sangat luar biasa, sehingga si Esau tuh ngiler, aduh saya mau makan nih masakannya si Yakub nih. Sampai-sampai dia merelakan menukarkan hak kesulungannya itu demi masakan si Yakub ini dia makan. Nah, dari situ si Esau sudah menyerahkan hak kesulungannya secara tidak langsung ya adik-adik ya. Lalu lanjut cerita ke tadi tuh yang film tadi, bagaimana Yakub pura-pura menjadi Esau untuk mendapatkan hak kesulungan dari berkat dari bapaknya Ishak. Nah, adik-adik, karena Esau sangat marah tadi ya, sampai meraung-raung marahnya itu, Yakub takut. Ibunya kasih tahu, tadi sudah menyimak kan ceritanya, Yakub, kamu pergi deh, hindari dulu, abangmu lagi marah nih, hindari dulu sementara kamu ke rumah pamanmu si Laban. Yakub menuruti ibunya ya, perkataan Ribka, dia pergi dari rumah untuk kabur dari kemarahan si Esau. Dalam perjalanannya menuju ke rumah pamannya ini, rumah si Laban, si Yakub tertidur beralaskan batu dan dia bermimpi di situ ya adik-adik ya. Mimpinya itu di bumi itu ada tangga yang menuju ke surga, dan di tangga itu ada malaikat yang turun naik ya adik-adik ya. Dan ketika di situ berdirilah Tuhan di samping Yakub dan berkata, kakak bacain ya, ayat 13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan
Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Lalu ayat ke-15, sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Jadi, dalam mimpinya ini, Tuhan menjanjikan penyertaannya kepada Yakub dan tetap memberkati Yakub dengan keturunan yang sangat banyak. Lalu Yakub terbangun. Dalam bangunnya dia tersadar bahwa Tuhan itu ada setiap saat, setiap waktu, dimanapun Tuhan ada menyertai kita. Hanya dia tidak menyadarinya. Makanya Tuhan dalam mimpinya hadir untuk meyakinkan Yakub, jangan takut Yakub, aku menyertai engkau. Nah adik-adik ya, kita harus yakin seperti kisah Yakub ini adik-adik ya. Tuhan ada di mana-mana, di hati kita, di kanan kita, di kiri kita, di atas kita. Seperti ada lagu, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Jadi Tuhan itu ada di mana-mana adik-adik ya. Jangan takut, jangan pernah takut. Setiap kali kita melangkah, Tuhan ada di situ memimpin langkah kita. Di setiap suka, di setiap duka, Tuhan ada beserta kita. Jadi kalau kita lagi kedukaan atau kemalangan, jangan bersedih, jangan larut dalam kemalangan itu. Yakinlah Tuhan itu ada menguatkan kita dalam setiap kesedihan atau kemalangan atau kegagalan. Kan ada lanjutan lagunya. Di suka kau ada, di duka pun kau ada. Jadi jangan takut adik-adik ya. Tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan ada menyertai kita. Nah, kita sudah mendengarkan kisah Yakub ya adik-adik ya. Jadi apa yang kita bisa ambil dari kisah Yakub? Yang pertama, sebelum ke mimpi, yang pertama dari Esau ya adik-adik ya. Esau menyia-nyiakan berkat Tuhan yang diberikan kepada Esau. Sebenarnya dia diberkati ya adik-adik ya sebagai anak sulung, tetapi dia menganggap remeh hak kesulungan itu. Dia menganggap remeh berkat Tuhan itu. Demi masakan Yakub, dipercaya mungkin itu semangkuk sup kacang merah ya adik-adik ya. Hanya demi sup kacang merah, ya Esau menyerahkan hak kesulungannya. Jadi dia meremehkan berkat Tuhan. Nah, apalagi yang kedua adik-adik? Ya, bahwa Tuhan menyertai setiap langkah hidup kita. Jangan pernah ragu ya adik-adik ya. Tuhan pasti ada di setiap hidup kita. Hadirkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Caranya gimana kak? Nah ini poin yang ketiga. Caranya ya ini, baca firman Tuhan, rajin sekolah minggu, saat teduh. Jangan lupa saat teduh. Adik-adik orang dulu, kakak rasa sudah bisa ya untuk bersaat teduh ya. Maksudnya saat teduh apa sih kak? Mungkin adik-adik bingung ya. Maksudnya, jadi gini, saat teduh itu menyiapkan waktu untuk Tuhan. Baca firman Tuhan, berusaha memahami firman Tuhan, dan melaksanakan firman Tuhan. Saat teduhnya gini adik-adik ya, bangun tidur, bisa pagi-pagi atau bisa sebelum tidur, malam-malam sebelum tidur. Adik-adik berdoa,
boleh nyanyi satu lagu pujian untuk Tuhan, lalu baca firman Tuhan, baca Alkitab. Ayatnya dari mana, Kak? Biasanya kita punya almanak ya adik-adik ya, tanya sama mama atau bapaknya di rumah, baca, minta ayat hari ini. Kalau adik-adik nggak ngerti, ajak aja mama sama bapaknya, "Ma, Pa, saat teduh yuk," gitu. Baca firman Tuhan, siapa tahu ada ayat yang nggak ngerti, kalian bisa langsung tanyakan kepada mama atau bapaknya. Ya adik-adik ya. Baiklah adik-adik, sekarang adik-adik sudah mengerti ya bahwa Tuhan selalu menyertai hidup kita. Contohnya, buktinya, setiap pagi kita bangun, kita bisa menghirup udara, kita bisa makan secukupnya, itu berkat penyertaan Tuhan adik-adik. Kita bisa sehat sampai hari ini, walaupun sekarang di masa pandemi adik-adik ya, puji dan syukur kita masih bisa beribadah, sehat, memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Mungkin adik-adik ada yang bertanya, "Kak, aku sudah baca firman Tuhan, sudah mendekatkan diri kepada firman Tuhan. Sepertinya Tuhan kurang menyertai saya, Kak," gitu. "Kenapa?" gitu. "Iya, kemarin saya tidak masuk sekolah yang saya inginkan." Misalnya adik-adik yang sudah kelas 6 pengen masuk SMP mana tapi tidak masuk. "Saya gagal, Kak, nggak bisa masuk sekolah itu, Kak. Saya sedih, Kak, kemarin saya kehilangan saudara." Atau "Saya sedih, Kak, mama saya sakit," gitu. Misalnya ya adik-adik ya, kakak punya ayat nih buat kita yakin dan percaya bahwa semua yang kita hadapi saat ini semua untuk kebaikan kita. Kakak punya ayat nih adik-adik ya untuk menjawab pertanyaan itu. Buka Yeremia 29 ayat 11. Kakak bacain ya adik-adik ya. "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Jadi, tetap percaya adik-adik ya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, suka, duka, senang, sedih, keberhasilan, kegagalan, ataupun kemalangan, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan yang penuh harapan. Tetap percaya adik-adik ya, yang terjadi sama kita sampai saat ini untuk kebaikan kita semuanya. Karena rancangan Tuhan tidak pernah rancangan celaka, tapi rancangan damai sejahtera. Ya, tetap yakini firman Tuhan ini adik-adik ya. Yeremia 29 ayat 11 tadi. Baiklah. Semua sudah yakin bahwa Tuhan menyertai kita. Semua sudah yakin bahwa dalam hidup kita suka dan duka dipakai Tuhan untuk kebaikan kita, sebab rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Ya. Amin. Semuanya sudah mengerti. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, kita mau berdoa ya adik-adik ya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih telah menghadirkan Roh Kudus-Mu supaya kami dapat mengerti firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan karena telah menyertai kami sampai saat ini ya Tuhan. Dalam suka dan duka, dalam setiap langkah hidup kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Jagai kami Tuhan, berkatilah kami untuk selalu yakin dan percaya bahwa Engkau memberikan yang terbaik bagi kami, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang indah bagi kami dan semuanya. Terima kasih ya Tuhan, jangan pernah lepaskan kami ya Tuhan, pimpin selalu langkah hidup kami ya Tuhan,
karena kami mau menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih, berkati agar minggu depan kami bisa sekolah minggu lagi ya Tuhan, merayakan Paskah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, ke dalam tangan pengasihan-Mu kami serahkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Jangan lupa adik-adik ya, minggu depan kita Paskah. Ibadahnya di gereja loh adik-adik ya, tapi tetap dibatasi ya, nanti kakak wali kelasnya akan menginfokan kalian. Sampai jumpa minggu depan adik-adik di hari Paskah. Jangan lupa ibadah ya minggu depan. Oh ya, sebelum kita tutup, kita mau bernyanyi dulu adik-adik. Lagunya yang tadi aja ya adik-adik ya, yang di kanan kau ada, di kiri kau ada. Yuk, semuanya bangkit bersama, kita bernyanyi memuji Tuhan. Dah, selamat hari Minggu. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang.